Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita melanjutkan pelajaran dari surat 1 Timotius dari Rasul Paulus kepada Timotius, pelayan gereja di Efesus. Hari ini kita sampai ke pasal 3. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Engkau yang memberikan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Tuhan, setelah menebus kami, Engkau menguatkan kami melalui Injil dan firman Tuhan dan kasih karunia Roh Kudus, supaya kami hidup di dalam Tuhan dan berbuah dan mempermuliakan Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong rendahkanlah hati kami, buatlah kami sungguh takut kepada Tuhan, dan biar kami menerima sepatah kata firman Tuhan. Bimbinglah saya di dalam Roh Kudus. Tolonglah kami ini semua biar dengar dan terima firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman hari ini adalah jabatan penilik jemaat. Ayat nasnya ayat 1. Mari kita membaca bersama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Minggu lalu kita belajar firman dari surat Paulus kepada Timotius bahwa untuk melayani Efesus perlu kasih karunia Tuhan, yaitu berdoa. Sekarang Paulus menolong Timotius di dalam pengorganisasian gereja Efesus, yaitu dalam hal mendirikan penilik jemaat dan diaken. Di dalamnya ada syarat untuk menjadi penilik dan diaken. Sebagai penilik dan diaken sungguh mau hasilnya baik. Bagaimana dapat menjadi penilik dan diaken yang baik? Penilik dan diaken ini bisa kita katakan di dalam gereja kita adalah gembala dan semi gembala. Paulus mau menolong Timotius supaya melalui nasihat itu menolong jemaat Efesus untuk menjadi penilik jemaat dan diaken yang baik. Dan bagi kita, Tuhan sungguh memberi kasih karunia kepada kita supaya kita juga dapat menerima kasih karunia dan dapat menjadi gembala untuk melayani pekerjaan Tuhan di kampus dengan baik juga. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus membuat kita mengerti mendalam arti menjadi penilik jemaat dan diaken. Lalu kita sungguh melayani di dalam kasih karunia Tuhan juga. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah syarat bagi penilik jemaat. Ayat 1 sampai 7. Lihat ayat 1. Mari kita membaca bersama-sama lagi ayat 1. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Rasul Paulus memulai perikop ini dengan mengungkapkan suatu keinginan dari penilik jemaat. Penilik jemaat bisa disebut pengawas jemaat atau pemimpin jemaat gereja. Di dalam gereja kita ini adalah gembala. Para penilik jemaat ini yang menjadi pemimpin di dalam jemaat pasti menghendaki atau menginginkan pekerjaan yang indah. Artinya mereka menghendaki hasil yang baik, yaitu buah di dalam pelayanannya. Paulus sebelum mengungkapkan fakta itu, ia mendengar dari banyak orang bahwa banyak orang sungguh mau menginginkan pekerjaan yang indah dari menjadi penilik jemaat. Mereka pasti telah mengalami kasih karunia Tuhan begitu berharganya
menjadi pelayan Tuhan. Karena mereka sudah menerima kasih karunia begitu berharganya menjadi pelayan Tuhan, sehingga mereka mau menjadi penilik jemaat yang berbuah. Karena mereka sudah terima kasih karunia, maka mereka sungguh berharap tentang buah di dalam pelayanan mereka. Menjadi gembala begitu berharga dan mulia, sebab Tuhan sangat berkenan. Tuhan memberi kasih karunia firman dan membimbing dalam karya Roh Kudus untuk menghidupkan jiwa. Inilah yang membuat mereka senang. Memang sungguh menjadi pelayan Tuhan itu begitu berharga dan mulia. Dari pihak yang melihat seorang gembala yang melayani sampai menghidupkan seorang domba, sungguh ini memberikan kemuliaan bagi gembala itu. Dan bagi gembala itu sendiri, sungguh hal itu mendatangkan sukacita yang besar. Menjadi gembala begitu mulia karena menghidupkan jiwa dengan Injil Yesus Kristus. Sewaktu Bapa memperoleh domba dari Tuhan dan mengajar firman Tuhan, hati Bapa juga begitu senang sekali dan sungguh merasakan bahwa Tuhan berkenan kepada kehidupan Bapa. Dan Tuhan sendiri yang telah memanggil memberikan kuasa firman Tuhan dan doa, sehingga Bapa yang egois dapat melayani jiwa yang diutus oleh Tuhan. Bagaimana dapat memandang bahwa menjadi penilik jemaat itu adalah pekerjaan yang mulia atau indah? Kita sebagai orang Kristen banyak sekali tidak mau meresponi panggilan Tuhan, karena di dalam mereka belum menemukan arti yang mendalam untuk menjadi penilik jemaat atau gembala. Ini sungguh hanya dapat diperoleh oleh karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia tidak bisa memandang panggilan Tuhan itu sebagai penilik itu sangat berharga. Bagaimana para murid-murid sendiri sebagai rasul dengan kuat ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Bagaimana mereka dapat menjadi gembala dan rasul pada abad yang pertama? Mereka sebelumnya sudah melarikan diri sampai ke kampung pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka sepertinya sudah hilang harapan dan mereka mau menjadi nelayan saja seperti kehidupan sebelum dipanggil. Tapi ketika mereka menerima panggilan Tuhan dan kasih Allah yang memanggil mereka, dan mereka taat kepada firman Tuhan, Tuhan memulihkan mereka. Saat mereka taat menantikan janji Bapa, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga pada kitab Kisah Para Rasul mereka berubah. Mereka berani dan akhirnya kehidupan mereka menjadi mulia. Melalui surat yang mereka tulis, contohnya Petrus, penuh kemuliaan Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Melalui film Quo Vadis dapat terlihat bagaimana Petrus rela disalib terbalik karena Tuhan Yesus Kristus. Ia melakukan demikian karena ia merasakan kasih karunia panggilan Tuhan yang berharga yang dititipkan Tuhan kepada dia. Setelah menjadi penilik jemaat, pasti penilik jemaat mau menghasilkan buah yang indah. Di dalam kita sebagai gembala pasti mau memperoleh buah dari pelayanan kita, bukan? Ya. Namun, untuk menjadi penilik jemaat yang baik ada syarat. Lihat ayat 2 dan 4. Mari kita membaca ayat 2-4 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Pertama, penilik jemaat itu adalah seorang yang tak bercacat. Untuk menjadi penilik jemaat atau gembala yang berbuah,
ia harus adalah seorang yang tak bercacat. Jika melihat hal itu dan syarat itu, tentu kita merasa sangat sulit untuk memenuhi persyaratan ini. Bagaimana bisa menjadi orang yang tidak bercacat? Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pasti tidak bisa memenuhi syarat ini. Namun maksud dari Paulus bukan untuk menjadi orang yang sempurna secara manusiawi, baru bisa menjadi penilik. Tidak bercacat ini maksudnya adalah hidup benar di dalam Tuhan untuk menjadi teladan atau contoh. Penilik jemaat adalah teladan, sebab penilik itu dicontohi oleh jemaat. Untuk itu penilik harus menjaga kehidupannya di dalam Tuhan, supaya menjadi contoh dan teladan. Penilik itu harus menaruh kehidupannya di dalam kebenaran Tuhan. Jadi, orang yang tak bercacat ini definisinya adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Kejadian, Nuh juga dianggap sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi setelah air bah selesai, dia minum minuman keras. Jadi sepertinya dia bukan seorang yang tak bercacat. Kalau begitu, maksud dari Alkitab orang yang tak bercacat artinya hidup benar oleh iman kepada Tuhan, bukan hidup secara manusiawi. Hidup tak bercacat adalah hidup oleh iman dan firman Tuhan. Kemudian penilik itu suami dari satu istri. Paulus menempatkan hal yang tidak bercacat itu secara pertama adalah suami dari satu istri. Ini berhubungan dengan dosa lawan jenis. Di gereja yang melayani banyak orang pasti akan ketemu persoalan lawan jenis ini. Karena itu penilik harus berhati-hati terhadap dosa pencabulan ini. Penilik jemaat artinya harus hidup kudus. Jemaat yang meneladani penilik itu pasti juga suka melihat kehidupan penilik, baik positif atau negatif. Ini cepat memberikan pengaruh. Pengaruh yang baik terjadi jika penilik jemaat itu bebas dari masalah dosa pencabulan. Orang yang terlibat dosa pencabulan sungguh menjadi coreng bagi gereja yang kudus. Permasalahan gereja menjadi lebih parah karena pemimpin gereja yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Memang orang yang terlibat dosa perzinahan pasti tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan yang kudus karena Tuhan tidak memberikan firman Tuhan kepadanya. Dan terlebih lagi, ketika tidak kudus sungguh hanya menjadi sarang dosa. Jadi penilik jemaat sebagai pemimpin jemaat, dia harus hidup kudus supaya gereja menjadi kudus. Gereja Tuhan menjadi sakit ketika tidak lepas dari dosa pencabulan. Tetapi ketika menjadi kudus, pelayanan penilik itu menjadi berkembang dan buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Jadi untuk menjadi penilik yang baik, kehidupannya harus kudus. Sebab firman Tuhan sendiri berkata di dalam Imamat pasal 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi penilik jemaat kenapa kudus? Karena Tuhan sendiri kudus dan panggilan Tuhan kudus dan gereja Tuhan kudus. Lalu penilik jemaat yang menjadi penilik jemaat yang baik adalah dia dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jika melihat syarat itu, mungkin ada yang menyangka, tentu ini penilik ini hanya untuk orang yang baik saja.
Banyak orang menyangka orang yang baik secara manusiawi dapat menjadi penilik yang baik. Orang yang lembut, orang yang baik hati, orang yang ramah, orang pendamai, dan bukan hamba uang dapat menjadi penilik yang baik. Mereka sangka demikian. Padahal dasarnya untuk menjadi penilik yang baik bukan secara manusiawi. Sebab orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga banyak yang memiliki syarat ini. Orang Muslim juga menekankan hal ini. Orang Buddha lebih lagi. Tentu orang seperti ini disenangi orang. Namun ini bukan kebenaran. Karena dasarnya adalah manusia, bukan Tuhan. Syarat penilik tersebut adalah dilakukan di dalam Tuhan. Untuk menjadi penilik atau pelayan Tuhan harus menggunakan standar kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus pernah ditanya 2 hukum terutama. Tuhan Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan roh. Dan hukum terutama yang sama dengan itu adalah mengasihi manusia seperti diri sendiri. Kalau begitu, menjadi penilik yang baik adalah menuruti firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama datang setelah kita mengasihi Allah yang telah mengasihi kita. Tanpa kasih Allah, kita tidak bisa mengasihi sesama. Tanpa kasih Allah, tetapi mengasihi sesama, itu adalah kasih manusiawi, bukan kebenaran. Jadi, untuk menjadi penilik, dia harus menuruti kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu Injil Yesus. Ketika menuruti kebenaran Tuhan berdasarkan kasih Allah, maka ia sungguh menjaga kehidupannya untuk memuliakan Allah. Pasti dia dapat menahan diri, pasti dia dapat bijaksana, pasti dia dapat sopan, pasti dia dapat suka memberi tumpangan, pasti dia cakap mengajar orang, pasti dia bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan dia pasti bukan hamba uang, karena ia adalah hamba Tuhan. Saat kita menghambakan diri kepada Tuhan, kita dapat menjadi penilik yang baik. Saat saya merenungkan bagian ayat ini, Bapak melihat diri Bapak sendiri. Mengapa Bapak jatuh ke dalam dosa cinta uang dan menipu gembala karena uang? Alasannya Bapak tidak menjadi hamba Tuhan. Bapak hamba diri sendiri dan hamba uang. Ketika Tuhan tidak memerintah Bapak, Bapak diperintah dosa. Akibatnya kehidupan Bapak berantakan dan pasti tidak berbuah, walaupun Bapak seorang gembala. Tetapi syukur Tuhan menganugerahkan firman Tuhan, sehingga Bapak dapat menerima kasih karunia, kesadaran rohani, dan memperoleh jalan bertobat. Amin. Amin. Kemudian, agar dapat menjadi penilik yang baik adalah ia menjadi seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Artinya, dapat menjadi penilik yang baik atau gembala yang baik saat ia sungguh sudah menjadi teladan di dalam keluarganya. Ayat 5 berkata, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi, dapat berdiri sebagai penilik yang baik adalah saat ia melayani keluarganya dalam kebenaran dan ia menjadi teladan bagi keluarganya. Sebelum jemaat menilai, pasti keluarganya dulu yang menilai. Penilaian keluarga adalah jujur, karena mereka saksi kehidupan penilik itu sehari-hari. Jika ia tidak benar di hadapan keluarga, maka tidak mungkin menjadi benar di hadapan jemaat, kecuali
dia berpura-pura. Jadi, penilik itu sungguh hidup dalam kebenaran baru dapat menjadi penilik yang baik. Tanpa kebenaran tidak bisa menjadi penilik yang baik, dan kebenaran itu adalah Tuhan. Amin. Jadi bagaimana menjadi penilik yang baik adalah menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Lihat ayat 6-7. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Menjadi penilik jangan dari orang yang baru bertobat. Ini dimaksudkan supaya jangan menjadi sombong. Menjadi penilik adalah kasih karunia dari Tuhan, bukan karena kehebatan manusia. Jika baru bertobat langsung menjadi penilik, dia gampang dicobai iblis dan akhirnya hancur. Pencobaan iblis ini seperti saat manusia pertama di Taman Eden. Iblis mencobai agar manusia dapat menjadi seperti Allah. Dengan menjadi seperti Allah berarti menolak kasih karunia Allah. Jadi penilik itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan kehebatan atau keunggulan manusia. Orang yang baru bertobat, ia harus sungguh mengenal kasih karunia Tuhan mendalam dulu, baru oleh kasih karunia itu melayani Injil. Jadi orang yang baru bertobat itu, dia harus mengenal bahwa ia diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan dia. Jadi untuk menjadi penilik yang baik, bukan orang yang baru bertobat. Dan sebagai kesimpulan dari itu semua, untuk menjadi penilik yang baik, patokannya adalah Tuhan, bukan rekan sekerja, bukan pertimbangan orang dunia. Patokannya adalah dari Tuhan dan kebenaran Tuhan, bukan dari sisi manusia sama sekali. Jadi untuk menjadi penilik jemaat, kita dapat melakukan pelayanan itu dan berhasil ketika kita melakukannya di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kita tidak bisa menjadi penilik dengan pikiran kita atau kebenaran kita. Kita tidak bisa mendekati jiwa dan melayani jiwa-jiwa untuk dilihat dan diakui manusia. Kita tidak bisa menjadi penilik karena kewajiban kita. Karena kita sudah menjadi gembala, kita harus sepertinya mempunyai domba. Ini dasarnya bukan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi penilik dengan kekuatan dan usaha kita. Ketika domba tidak datang kebaktian atau PA, tentu membuat hati kita susah. Tapi kita tidak bisa melakukannya dengan usaha kita. Kita harus meminta pertolongan Tuhan dan berdoa. Kita memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Kita bisa menjadi penilik atau gembala adalah oleh kebenaran Tuhan yang bersumber dari Alkitab. Kita bisa menjadi penilik oleh karena Tuhan yang memberikan kita kasih karunia di dalam firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita dapat menjadi penilik jemaat hanya dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, sudut pandang yang kedua, syarat bagi diaken ayat 8-13. Setelah memuat syarat untuk menjadi penilik yang baik, Paulus juga memuat syarat untuk menjadi diaken yang baik. Lihat ayat 8-13. Dari semua syarat itu, intinya untuk menjadi diaken adalah dalam iman kepada Kristus Yesus. Lihat ayat 13. Mari kita membaca ayat 13 bersama-sama. 1, 2, 3.
Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Untuk menjadi diaken, dasarnya adalah apakah ada iman kepada Tuhan Yesus atau tidak. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus tidak bisa menjadi saksi kepada jemaat. Artinya, untuk menjadi diaken 100% karena pengenalan akan Yesus dan Injilnya. Tanpa Injil tidak bisa menjadi saksi. Kita suka sekali menulis kesaksian kita, tetapi tanpa dasar Injil. Tanpa dasar Injil itu bukan kesaksian. Kesaksian adalah dasarnya adalah bertemu dengan Yesus berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Menjadi pelayan Tuhan seperti menjadi diaken tidak bisa dilakukan dengan kebaikan manusia, tetapi hanya oleh pengenalan akan Yesus Kristus. Menjadi saksi atau diaken itu hanya menyaksikan Yesus saja, bukan moral. Orang yang mengenal Yesus akan hidup. Perbuatan moral sama sekali tidak menghidupkan. Sebagai orang tua, kita juga harus hanya menyaksikan Yesus, bukan ajaran manusia dan moral. Bapa sebagai orang tua kalian suka sekali mengajar kalian supaya tidak berbuat sembarangan di rumah. Namun sama sekali kalian tidak berubah. Kalian memang usahakan tetapi sering gagal. Bapa tahu itu. Ini karena tidak ada daya hidup yang benar di dalam kalian. Jadi Bapak sekarang berdoa supaya hanya memperkenalkan Tuhan Yesus dan Injilnya saja. Itulah menjadi dasar kehidupan yang benar. Dan oleh kekuatan Tuhan, pasti kalian juga akan mengenal Yesus dan bertumbuh iman di dalam Tuhan. Melalui pengenalan akan Yesus Kristus, pasti kalian juga berubah. Sebagai kesimpulan, lihat ayat 15 dan 16. Mari kita baca ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menempatkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Untuk dapat menjadi penilik dan diaken, kita dapat berbuah ketika kita mendasarkannya di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya hanya di dalam kebenaran Tuhan kita bisa mampu menjadi pendidik dan diaken atau gembala yang baik. Tuhan Yesus sendiri melakukan pelayanannya di dunia adalah melakukannya juga di dalam Tuhan. Dan ia dibenarkan dalam roh, sehingga Yesus diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan dan sampai juga firman itu kepada kita. Sebagai terakhir, bagaimana kita dapat menghasilkan buah di dalam panggilan Tuhan sebagai diaken maupun penilik? Kita menaruh kehidupan kita pada Tuhan karena ia adalah tiang jemaat. Dia adalah penopang dan dasar kebenaran. Jadi, Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya mendirikan para penilik dan diaken melalui kebenaran Tuhan.
Jadi melalui kebenaran Tuhan kita bisa menjadi penilik dan akhirnya kita menjadi penilik jemaat yang memperoleh pekerjaan yang indah. Amin. Mari kita membaca ayat 1 bersama-sama. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengangkat kami sebagai penilik atau diaken atau gembala. Tuhan, kami ini mengetahui bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan dan ini karena kebenaran Tuhan. Biarlah kami berdiri dan meresponi panggilan Tuhan di dalam kebenaran Tuhan dan melalui firman Tuhan. Lalu bagaimana kami dapat memperoleh buah? Kami ini mendasarkannya di dalam Tuhan dan kebenaran Tuhan, dan dengan setia kami ini mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sendiri, dia bagaimana dapat menyelesaikan tugasnya. Dia mendasarkan kehidupannya kepada Tuhan sebagai penopang di dalam kebenaran. Tuhan, topanglah kami di dalam kebenaran Tuhan melalui Injil, sehingga kehidupan kami juga dapat berdiri tegak sebagai diaken dan penilik jemaat, sehingga oleh kehidupan kami banyak orang mengenal kebenaran Yesus Kristus dan mereka juga diselamatkan. Pakailah keluarga kami di dalam karya Tuhan di Sumedang ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.